Take me home, United Road, to the place I belong, to Old Trafford, to see United. Glory Manchester United. Selamat datang kembali di United Circle. Ya, United kehilangan 3 poin di Emirates Stadium. Gue sih nggak kaget ya dengan kekalahan ini, bahwa sebelum pertandingan sih gue sudah memprediksi bahwa ini laga yang sangat sulit bagi United, di mana hasil imbang merupakan hasil yang adil sih menurut gue. Dan untuk meraih kemenangan sepertinya memang sulit untuk MU, karena dengan kekalahan ini juga memperpanjang rekor tandang terburuk ya di bawah asuhan Erik ten Hag. Kemarin bertandang di Spurs, MU juga kalah. Di musim lalu lebih banyak dominan kekalahan. Beda banget kalau MU bermain di Old Trafford. Nah, ya di pertandingan kali ini memang VAR menjadi pemain ke-12 lah. Kalau bisa gue bilang, dengan tidak disahkannya gol dari Alejandro Garnacho, gue pikir itu merupakan suatu titik balik di mana mental pemain MU ini udah turun gitu loh. Udah menit-menit terakhir seharusnya bisa mendapatkan gol, tetapi VAR tidak mengesahkan. Dan gua rasa sih mental pemain MU ya dari situ udah mulai ngedrop. Dan kelihatan kan bahwa Declan Rice dan Gabriel Jesus mencetak gol. Dan kemudian memang kerasa banget nih Lisandro Martinez keluar. Kemudian Victor Lindelof juga keluar ya. Ini justru malah saya nggak tahu ya, kalau Lisandro Martinez memang cedera ya, ada tim medis masuk ke lapangan. Kemudian kalau Lindelof, saya kurang paham juga apakah Lindelof cedera atau memang taktik dari Erik ten Hag yang memasukkan Jonny Evans. Dan ya ini tentunya hasil yang mengecewakan bagi United, di mana MU unggul 1-0, kemudian hanya semenit unggul, kemudian dibalas lagi oleh Odegaard. Dan tentunya ini juga membuat permainan United ke depannya, gue rasa kalau tidak ada perubahan sih ya, gue pesimis untuk bisa masuk Liga Champions. Ya gue musim ini nggak menargetkan MU juara, karena ini bukan Sir Alex Ferguson ya pelatihnya. Kalau Sir Alex ya gue berani bahwa MU finish di zona Liga Champions atau bahkan di peringkat 1. Tetapi kan kalau kita lihat dari komposisi tim-tim seperti Brighton, seperti Liverpool, seperti Manchester City, atau bahkan Spurs, ini kan memang lebih unggul di depan United. Jadi gue rasa kalau permainan MU seperti ini terus ya, gue pesimis kalau MU bisa masuk ke Liga Champions. Oke, kita kembali ke bahasan Arsenal lawan United. Di babak pertama memang kedua tim ya saling jual beli serangan, dalam arti setelah gol dari Marcus Rashford dan Odegaard, ini mereka kedua tim ini tampil bermain hati-hati sekali dalam penguasaan bola, dalam umpan-umpan pendek maupun umpan direct. Dan kita lihat bahwa gol tercipta dari Marcus Rashford ini memang counter attack yang sangat luar biasa ya. Menyambut umpan dari Christian Eriksen, kemudian Rashford dengan tenang dan tendangan yang akurat sih dari jarak dekat. Jadi ya gol tercipta. Tetapi kan gue juga kecewa kok hanya 1 menit keunggulan United dibalas oleh Odegaard. Dan ini juga patut dipertanyakan bahwa transisi dari bertahannya Anthony benar-benar kacau sih. Dan gue menyoroti pemain yang pada pertandingan kali ini, Anthony. Gue nggak tahu ya, jalan pikir dari Erik ten Hag ini, kok Anthony ini benar-benar dianakmaskan. Ya apakah karena dia memiliki harga transfer yang tinggi, memecahkan rekor pembelian United di musim lalu? Apakah dia lantas diberikan jaminan untuk bermain sebagai starter gitu kan? I mean, this is the wrong choice what ten Hag. Ini ada pilihan yang pilihan blunder sih bagi ten Hag, bahwa cobalah sekali-sekali Anthony itu dicadangkan gitu kan. Saya melihat bahwa Erik ten Hag ini tidak tegaan sekali kepada Anthony.
Dia tidak berani mencadangkan Anthony dari menit awal gitu loh. Kenapa Anthony bermain di menit awal, kemudian di pertengahan babak kedua malah diganti kan? Ini saya nggak tahu jalan pikir Erik ten Hag ini. Dia dia berani mendepak Cristiano Ronaldo. Dia berani menyingkirkan David De Gea. Dia juga berani mencopot ban kapten dari Harry Maguire. Tetapi Erik ten Hag tidak berani untuk mencadangkan Anthony dari menit awal gitu loh. Sudah jelas-jelas di 4 pertandingan terakhir Anthony ini apa yang dia bisa buat, ya kan? Melakukan serangan dalam penguasaan bola untuk melewati pemain lawan aja nggak bisa. Untuk melakukan umpan-umpan crossing kepada Martial, Rashford ataupun kepada yang lain kan ini juga suatu hal yang mustahil gitu loh dilakukan oleh Anthony. Anthony hanya bisa sprint dari sayap kanan, kemudian cutting inside. Dia mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri yang bermaksud untuk memasukkan bola ke pojok kanan. Tapi kan ini hal yang udah biasa dilakukan. Jadi para pemain lawan ketika berhadapan dengan Anthony, mereka udah bisa membaca gaya main Anthony. Erik ten Hag dulu musim lalu kemarin bilang Anthony mirip Arjen Robben. Come on, Arjen Robben jangan dibandingkan dengan Anthony bermain bapuk. Arjen Robben itu memang larinya kencang, tetapi kan dia mempunyai umpan akurat dan shooting jarak jauh yang cukup bagus. Jadi cobalah sekali-sekali Anthony ini dicadangkan dari menit awal, atau enggak 2-3 pertandingan dicadangkan lah. Beri kesempatan Garnacho, beri kesempatan Pellistri, beri kesempatan Rashford, dan beri kesempatan untuk Jadon Sancho. Dan gue juga melihat bahwa Erik ten Hag mengganti Anthony dengan Alejandro Garnacho ya. Dan Garnacho sebelah kiri, Rashford sebelah kanan. Nah, ini menurut gue sih ini perkembangan yang sangat baik gitu loh. Kenapa Erik ten Hag tidak melakukan ini di awal babak kedua atau babak pertama? Di 3 pertandingan terakhir lawan Wolves, Spurs, Nottingham Forest, Erik ten Hag seharusnya sudah bisa baca permainan dari Anthony ini. Come on ten Hag, kalau kamu gini-gini terus ya lo bakal dipecat sih gue pikir. Karena dia menganak emaskan Anthony gitu loh. Ya, selain Anthony juga gue menyoroti Aaron Wan-Bissaka. Ini tampil oke sebenarnya. Tampil yang sangat luar biasa. Martinelli dikantongi oleh Wan-Bissaka, dia menjaga ketat dari pergerakan Martinelli. Kita tahu bahwa musim lalu Martinelli ini memberikan kreasi dari lini serang kiri, sayap kiri dari Arsenal ini luar biasa, sehingga Aaron Wan-Bissaka sih, kalau MU menang atau seri, gue yakin Aaron Wan-Bissaka bisa menjadi man of the match karena dia sangat disiplin sekali dalam bertahan. Kemudian ya kerasa banget ya kalau kehilangan Lisandro Martinez. Ini benar-benar menjadi pukulan telak lah bagi United, karena stok back tengah yang tersisa cuma Maguire, Evans, Eric Bailly, ya kan? Luxio juga cedera. Dan kita lihat nanti besok hasilnya gimana, apakah Lisandro Martinez bisa tampil secepat mungkin, bisa pulih lebih cepat. Begitu juga Lindelof, kita harus lihat keterangan dari Erik ten Hag gimana status dari Lindelof. Dan mumpung masih ada jeda international break sekitar 2 minggu, jadi ini harus bisa menjadi suatu pembelajaran bagi United. Kemudian pemain yang gua sorot adalah Christian Eriksen sih. Di babak pertama Eriksen bermain bagus lah, umpan kepada Rashford, kemudian ya kesalahan Eriksen juga untuk gagal mengcover shooting dari Odegaard ya. Dan di babak kedua Eriksen gue lihat nggak ada nafas sekali. Maksudnya gue lihat permainan dari Eriksen ini ya kadang dia telat dalam bertahan, kemudian kadang dalam menyerang dia juga udah kayak kelelahan sih. Ya memang faktor usia tidak bisa membohongi ya. Ya mau gimana lagi kalau mau diganti dengan Scott McTominay, ya Donny van de Beek juga kayaknya ini tidak bisa memberikan suatu garansi yang cukup baik, karena Eriksen memang melakukan umpan-umpan yang sangat akurat. Kemudian pemain yang gue sorot adalah Marcus Rashford ya. Ya dia memang mencetak 1 gol sih di babak pertama, itu memang gol yang sangat bagus gue pikir. Dan gue rasa di babak kedua permainan dari Rashford ini sedikit menurun karena
gue pikir bahwa Rashford ini terkadang dia kurang tenang dalam penguasaan bola. Dia tidak tahu kapan harus mengumpan. Dia juga terkadang tidak sabar untuk menahan bola lebih dulu. Jadi gue pikir kemarin Rashford ini ya tidak selalu konsisten untuk memberikan kontribusi bagi United. Ya gol pertama memang oke lah. Kalau bisa dibilang beruntung nggak juga, karena memang teknik dari Marcus Rashford ya memang seperti itu. Musim lalu juga di laga pembuka kan Rashford mencetak gol. Dan pemain yang gue sorot terakhir adalah Rasmus Højlund ya. Ya gue juga nggak ngerti dengan jalan pikir Erik ten Hag bahwa kok Højlund dimainkan di pertengahan babak kedua. Kenapa dia tidak memainkan Højlund di menit pertama babak awal? Kemudian kenapa dia tidak juga menurunkan Højlund ini di babak awal, di awal babak kedua? Jadi ini hanya sisa waktu 15-20 menit Højlund dimainkan. Gue pikir ini sia-sia gitu loh. Ya memang Højlund dijaga oleh Gabriel ya, dengan tinggi badan yang cukup bisa bersaing dengan Højlund. Tetapi Højlund ini ya memang kita maklumin karena ini first time dia tampil di IPL. Sebelumnya kan dia cedera gitu. Dan musim lalu dia bermain dengan Serie A, ya ini jelas liga yang berbeda dengan intensitas permainan dan dengan fisik yang lebih menonjol, kick and rush. Jadi Højlund gue rasa dia baru beradaptasi lah dengan Premier League. Tapi juga gue lihat tadi Højlund bisa memberikan ruang terbuka untuk melakukan umpan-umpan ke Garnacho, Fernandes, dan Rashford ya. Jadi gue pikir permainan dari Højlund ini meskipun dia tidak mencetak gol ya dia bisa memberikan suatu kreasi untuk umpan-umpan yang kepada teman-teman yang lain. Dan memang di pertandingan ini juga VAR memang berperan sangat penting ya. Kita tahu tadi gol dari Alejandro Garnacho. Gue lihat tadi gol dari Alejandro Garnacho juga cukup terkejut. Wih, gila ini Garnacho jadi penentu kemenangan MU. Tetapi kan pemain Arsenal pada protes karena bisa dilihat dari VAR gitu. Dan ya terbukti memang Sancho melakukan offside sih. Ya walaupun hanya bahu atau tangan, tapi ya itu juga tidak bisa diterima oleh fans United ya. Apalagi VAR juga ketahuan tadi Kai Havertz melakukan diving gitu loh. Wah ini hal yang menjijikan sih. Aaron Wan-Bissaka dan Casemiro tidak melakukan kontak apa-apa dengan Kai Havertz, tetapi dia jatuh di kotak penalti dan Martin Tyler memberikan penalti kan sebelum akhirnya pemain MU memprotes gitu loh. Jadi gue pikir bahwa keputusan Anthony Taylor ini sebelum laga lawan Arsenal, 4 hari sebelum laga lawan Arsenal, gue tahu bahwa Anthony Taylor menjadi wasit di pertandingan ini. Ya gue pesimis karena catatan rekor dari Anthony Taylor memimpin pertandingan United ini tidak bagus-bagus amat gitu loh. Dan ini juga di pekan ke-4 Premier League membuat United tertahan di posisi ke-11 ya dengan raihan 6 poin. Dan ya meskipun ini baru memainkan 4 pekan, tertinggal 6 poin dari puncak klasemen sementara Manchester City dan ketinggalan 4 poin dari 4 besar UCL. Tapi ya gue pikir ini baru pertandingan awal sih, baru laga pembuka di mana ya kita jangan terlalu menilai dulu, jangan menjudge dulu bahwa permainan dari United hanya berakhir di sini, enggak. Dan ini mumpung masih ada jeda internasional selama 2 minggu, ya gue rasa kalau Erik ten Hag bisa melakukan perubahan secepat mungkin, kemudian Erik ten Hag juga bisa tahu kapan dia harus memainkan Anthony, kapan dia harus memainkan Garnacho, kapan dia harus memainkan Eriksen, atau bahkan kapan dia harus memainkan Anthony Martial. Ini juga patut kita tunggu bagaimana gerak cepat dari Erik ten Hag. Karena kalau Erik ten Hag menerus bereksperimen, melakukan spekulasi, harus memainkan Anthony Martial, harus memainkan Anthony, kemudian harus mencadangkan Alejandro Garnacho dan Højlund,
gue pikir sih kalau kayak gitu-gitu terus ya your time is up. Waktu Ten Hag bakal dipecat kalau misalnya Ten Hag bakal berani melakukan eksperimen. Ya tentunya kita sebagai fans United jangan putus asa dengan pertandingan ini. Masih banyak pertandingan match lain. Tersisa 34 match lagi. Kita lihat bagaimana United musim ini dapat raihan berapa poin. Yang jelas kalau untuk juara sih gue rasa itu mustahil ya. Ya gue sih pengen MU juara, tapi kan kita harus realistis ya. Untuk masuk 4 besar sih gue pikir itu target yang sangat bagus lah untuk tahun kedua Erik ten Hag. Dan ya sekian dulu review dari saya pertandingan Arsenal melawan Manchester United. Jika kalian menikmati video saya, silakan like dan jangan lupa klik tombol subscribe sehingga kalian mendapatkan informasi terbaru dari saya seputar Manchester United. Dan kritik saran bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Tapi ingat, kritik saran harus santun ya. Sekian dari saya. Glory, glory, Manchester United.